ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik, itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berharap bisa setiap hari bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, sehingga bertambah pula keimanan kita dan amal soleh kita. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas tentang cinta. Judul dari tukang pohon, cinta kok gitu. Plesetan dari sinetron Tetangga Masa Gitu ya. Pernah ngerasa kapok nggak dengan cinta? Ini pertanyaannya nggak keren. Pernah merasa kapok karena cinta? Nggak pernah? Pernah jatuh cinta? Jatuh cinta atau jatuh hati? Tertarik dengan hati atau tertarik dengan hawa nafsu? Susah ngebedain mah. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu? Bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu, biasanya suka naik turunnya, fluktuatifnya itu akan sangat signifikan. Contoh kalau nyenengin, kita ekspresif, kita bahagia, kita. Tapi kalau lagi nyebelin, itu bisa juga buat kita nggak punya daya tahan. Kalau tertarik karena hati, pengennya selalu ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Tapi itu bukan itu yang akan kita bahas. Itu mah udah basi ya, udah banyak yang bahas lah. Pakar-pakar cinta mah banyak di Indonesia. Baik yang nulis lirik-lirik lagu, yang buat puisi, yang bikin film, yang bikin buku, itu mah pakar-pakar cinta mah udah banyak. Walaupun banyak juga yang pakar cinta gagal dalam urusan cinta. Saya kepengen bahas malam ini tentang satu bentuk cinta yang makin bertambah cinta itu makin tough. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin kuat kesabarannya. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin jujur dan tulus dalam berbuat kebaikan. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin bermanfaat buat orang banyak. Makin bertambah rasa cinta itu, kita makin berani berkorban. Makin bertambah rasa cinta itu, kita semakin khusyuk dalam sholatnya. Pernah nggak ngerasain gara-gara cinta, sholat nggak khusyuk? Pernah nggak? Gara-gara lagi mikirin tentang seorang laki-laki atau tentang seorang perempuan, sholat jadi nggak khusyuk. Pernah nggak yang di bawah sini nih, yang di lantai 1, gara-gara mikirin laki-laki jadi nggak khusyuk sholat? Pernah? Bahaya kalau pernah. Pernah nggak gara-gara mikirin cewek, ada satu sosok wanita yang kita banget, terus jadi nggak khusyuk sholat? Malu-malu? Kalau saya sih pernah, malah sering. Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek, jadi nggak nyaman sholatnya nih.
Gara-gara habis ngelihat foto cewek, jadi nggak nyaman sholatnya. Saya mah sering banget kayak gitu. Dan cewek itu adalah istri saya sendiri. Kan enak ya, nggak perlu malu-malu. Makanya nikah. Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya nggak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, tapi kita nggak konsen, lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit, buat kita nggak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal, malah buat kita nggak khusyuk dalam sholat. Saya nggak percaya kalau ada orang yang bilang sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Tahu talbis? Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud. Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran. Cinta yang dibumbui dengan nasihat ikut taklim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya nggak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Udah sampai juz mana? Udah sampai juz 20. Kamu di mana? Dekat-dekatan kamu lah, nggak akan jauh, kayak gitu ya. Hebat ya, kamu dua berapa? 21. Kok bisa? Soalnya saya nggak baca juz 1 sampai 20, bacanya juz 21 doang. Di mana kamu, saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Makanya kita akan bahas satu cinta yang makin nambah itu makin khusyuk sholatnya. Yang makin nambah cinta itu makin buat kita bersemangat beramal soleh. Yang makin nambah cinta itu buat kita semakin istiqomah. Yuk kita baca Al-Quran dulu. Coba teman-teman buka surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, serta keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kepadamu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang resiko kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Pokoknya kata Allah di sini, nggak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Makhluk itu kata Allah bukan orang yang jauh. Makhluk itu kata Allah orang yang dekat dengan kita, orang yang layak kita cintai, dan tidak dosa mencintai mereka kecuali kalau bukan karena Allah. Orang tua, bukankah kewajiban seorang anak mencintai orang tua? Tapi kalau bukan karena Allah atau melebihi cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada Allah, maka itu akan fatarabbasu, hati-hati kata Allah. Tunggu aja kata Allah. Ini tegas bahasanya, dan Allah meletakkan ayat ini di dalam surat At-Taubah. Dan salah satu di antara ciri khas dari surat At-Taubah isinya adalah tentang orang-orang munafik. Bisa jadi teman-teman, kalau kita mau jujur menilai diri kita mukmin apa enggak, coba lihat. Jangan-jangan cinta yang selama ini kita rasakan itulah yang menjadikan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kalau kita mau tahu saya ini mukmin apa munafik, salah satunya lihat aja dalam urusan cinta. Apakah kita mencintai seseorang atau sesuatu melebihi Allah dan Rasul? Atau sama pun nggak boleh, apalagi melebihi. Kalau itu ternyata ada di dalam hati kita dan nggak bisa dibuat-buat, dan kita nggak mungkin membohongi diri kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang diancam di dalam surat Bara'ah, surat Munafikun. Kalau surat Al-Munafikun itu pendek, ini ada surat Munafikun lebih panjang daripada Al-Munafikun, yaitu surat At-Taubah, isinya tentang orang munafik. Dan Allah bilang nggak mungkin bahagia orang yang mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai ayah dan ibu kita, harus karena Allah dan Rasul. Maksud karena Allah dan Rasul itu apa? Satu, karena emang perintah Allah dan Rasul. Kalau perintah Allah untuk tidak mencintainya, maka kita tidak mencintainya. Memang Allah pernah menyuruh hambanya untuk membenci orang tua? Atau membenci keluarganya? Membenci pasangannya? Membenci anaknya? Pernah di dalam perang Badar. Perang Badar itu
bisa dibilang perang saudara yang sebenarnya. Seorang ayah berperang dengan anaknya. Ayahnya di pasukan kaum musyrikin, anaknya di pasukan kaum muslimin. Pamannya di pasukan kaum musyrikin, ponakannya di kaum muslimin. Saudara kakaknya di kaum musyrikin, adiknya di kaum muslimin, dan itu banyak. Salah satu yang terkenal adalah Abdullah bin Suhail. Ayahnya di barisan orang-orang Abu Jahal, anaknya di barisan Rasulullah SAW. Sehingga banyak yang terjadi adalah seorang ayah membunuh anaknya atau anaknya membunuh ayahnya. Dalam kondisi seperti itu Allah menyuruh membuang rasa cinta kepada keluarga, karena cinta kepada Allah lebih berharga daripada cinta kepada siapapun. Siapa mereka yang memusuhi kaum muslimin, yang menzolimi kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin? Tetapi jika mereka hanya berbeda agama, tidak memerangi kaum muslimin, maka Allah menyuruh kita berbakti kepada mereka walaupun mereka beda pemahaman dan ideologi dengan kita. Ini namanya cinta karena Allah. Jangan mentang-mentang orang tua kita sama muslim sih, cuma mungkin beda pemahaman agama. Yang satu agamanya setelah belajar di taklim, yang satu lagi dulu belajarnya dan lebih banyak campuran budaya. Terus akhirnya kita jadi nggak mencintai lagi orang tua kita, banyak menghujat, banyak mendebat. Itu bukan karena Allah, walaupun alasannya agama, tapi itu bukan karena Allah. Allah tetap menyuruh kita untuk wala taqul lahuma uffin. Allah tetap menyuruh kita untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita, walaupun mereka mungkin belum menjadi orang yang taat. Karena itu beda lagi urusannya. Makanya cinta karena Allah itu pertama cinta karena perintah Allah. Siapa yang harus dicintai, siapa yang tidak perlu dicintai. Siapa yang kalau kita mencintainya berpahala, siapa yang kalau kita mencintainya malah berdosa. Ini cinta karena Allah. Bagaimana kalau kita mencintai idola-idola yang sebetulnya ketika kita mencintainya justru membuat hati kita terganggu, khusyuk kita jadi berkurang. Mencintai seseorang yang kemudian kita tiru perilakunya yang tidak baik, berarti bukan karena Allah. Cewek-cewek misalnya ikut konser seorang penyanyi yang keren, terkenal, lagi ngetop, udah gitu seksi lagi, suaranya bagus, suaranya tuh berat banget, kalau lagi main gitar tuh keren banget. Pas kita nonton konsernya histeris. Jangankan itu, histeris terhadap mayit suami aja dilarang ya. Boleh histeris terhadap mayit suami? Suaminya meninggal terus dia histeris, teriak-teriak, namanya kan meratapi mayit. Itu nggak boleh, termasuk dosa besar. Apalagi histeris terhadap manggungnya orang yang bukan siapa-siapa bagi kita. Itu lebih nggak boleh lagi. Nah ini cinta ini pasti bukan karena Allah. Dan kalau ini yang ada di dalam hati kita, pasti nggak akan pernah bahagia. Udah nggak berpahala, nggak ngebahagiain, nggak nambah amal soleh. Terus gimana terhadap yang kayak gitu-gitu mah? Biasa aja, nggak usah pakai perasaan. Flat. Kalau mau menikmati hiburan pun nikmatin aja, tapi nggak usah baper, nggak usah sampai nangis habis-habisan di bandara gara-gara nungguin Justin Bieber datang. Pas datang ternyata dia ngambil jalur lain, dia nangis-nangis. Sudah seharian saya itikaf di bandara nggak ketemu. Yang laki-laki juga kayak gitu. Artinya itu udah baper, udah mulai pakai perasaan, dan perasaan itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah. Nggak akan bahagia kalau kayak gitu. Yang terjadi sekarang banyak kaum muslimin cintanya bukan lagi karena Allah. Dia tidak mencintai orang tuanya, padahal Allah menyuruh dia mencintai orang tuanya. Dia tidak lagi mencintai ulama, ngefans sama ulama, padahal Allah menyuruh dia mencintai ulama. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah, dan tetaplah kamu, jadilah kamu, bersamalah kamu dengan orang-orang yang salih. Dia tidak lagi menjadikan para sahabat sebagai idolanya. Ini bukan karena cinta karena Allah. Ini pasti cinta karena hawa nafsu atau talbisul iblis, godaan setan. Makanya coba kita revolusi cinta kita. Revolusi cinta. Dari cinta yang karena hawa nafsu, karena hiburan, karena keren menurut kita, menjadi cinta karena Allah.
Tapi tetap bisa menikmati hiburan, kekerenan, segala macam yang sifatnya masih mubah, silakan dinikmati. Tetapi jangan pakai perasaan, karena itu berbahaya. Sekedar hiburan aja, karena Allah juga nggak ngelarang kita berhibur. Dalam istilah hukumah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, kan gitu ya. Maka sebagian besar hiburan itu adalah yang mubah. Mubah itu artinya nggak dilarang, nggak disuruh. Secara pahala nggak berpahala, nggak berdosa, biasa-biasa aja gitu. Nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Kayak kita misalnya lagi nyanyi, nyanyinya masih lagu-lagu yang biasa dan kita nyanyi sendiri, apalagi gitu ya. Nyanyi sendiri atau dengar musik sesuatu yang masih wajar, bukan musik-musik yang dilarang. Ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Atau jalan-jalan nambah pahala? Kalau jalan-jalannya murni karena pengen menikmati hari libur, pengen menikmati alam, pengen senang-senang dengan keluarga, teman, ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa, namanya mubah. Maka tidak masalah kita tetap menikmati hiburan, tetapi jangan libatkan perasaan cinta, karena hati itu adalah wadah yang kosong dan dia hanya bisa diisi dengan satu hal. Kalau sudah penuh dengan satu hal, nggak akan bisa diisi lagi dengan hal yang lain. Kalau sudah penuh dengan cinta yang bukan karena Allah, maka keluarlah cinta karena Allah. Biarkan dia kosong dulu, nanti diisi dengan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Mencintai orang tua, mencintai ulama, mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amal-amal yang membuat kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang coba kita revolusi, kita bangun dalam hati kita. Dan kalau udah dapat, insya Allah beramal soleh itu akan ringan banget. Nanti kita dengarkan kisah-kisah inspirasinya. Mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat. Para sahabat itu jangan cuma, oh ya hebat mereka mah soleh, oh ya mereka mah orang-orang luar biasa. Tapi kita nggak sampai cinta gitu, nggak sampai kebawa perasaan tentang para sahabat, itu berarti belum. Apalagi kepada Rasul. Kalau lagi ngomongin sahabat itu harusnya tuh kayak ngomongin seseorang yang kita kagumin banget, kita jadi semangat gitu. Berarti orangnya mencintai sahabat. Saya kalau lagi diajak ngomong tentang, sebutlah, mungkin nggak bisa mencintai semua sahabat secara sama, pasti berbeda-beda. Ada yang paling kita ngefans banget. Saya pribadi paling ngefans tuh sama Umar bin Khattab. Sisi apanya? Bukan sisi kerasnya, tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab. Banyaknya ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, banyaknya inovasi-inovasi dalam pemerintahannya. Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya. Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita akan banyak ngelakuin inovasi dalam pemerintahan, akan banyak melahirkan produk-produk fikih yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mengada-ngada nih, nggak ada di zaman Rasul. Memang nggak ada, terus kenapa kata Umar? Bukankah ini baik? Dan saya yakin kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan setuju, karena ini baik. Ini yang saya ngefans banget sama Umar. Siapa lagi yang saya ngidolain banget? Kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang dari kecil udah bersih, gak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Dalam peperangan hampir membunuh musuh, tapi gara-gara musuh kesobek celananya sehingga kelihatan auratnya cuma paha doang, Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Ini ngefans banget, walaupun saya belum bisa ngejaga pandangan seperti Ali. Ini artinya kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali, kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar. Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah SAW, rasanya rindu ingin ada di antara bersama Rasulullah SAW. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita nggak akan pernah ingat wajah Rasul, karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi, mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih, cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat
Nabi. Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau nggak cinta nggak mungkin mimpi. Saking cintanya jadi kebawa mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah waktu kecil banget, sebelum saya sering ikut musabaqah, mimpi ketemu Rasul. Terus Nabi bilang gini, dia panggil nama saya, tapi nama itu ada di KTP, bukan nama yang Hanan Ataki ya. Cari aja nanti nama aslinya. Dia manggil Fulan, Fulan, kamu mah, kalau bahasa kita, kamu jangan tinggalkan Al-Quran, peganglah Al-Quran, kata beliau. Udah gitu saya belajar Al-Quran, jadi juara musabaqah. Ke bawahnya tuh ke juara musabaqah. Pas saya udah mulai agak-agak gede, udah remaja, mulai puber dan agak jauh dari Al-Quran, mimpi lagi. Mimpinya masuk surga, tapi surganya gak enak banget. Surganya tuh gelap, surganya itu gak ada lampu. Terus istananya itu kayak saung-saung yang udah reot gitu. Terus ada hujan, terus saya duduk dalam saung itu, terus kehujanan. Loh kok surga kayak gini ya, mending di rumah saya daripada di surga. Ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran, Allah kayak ngasih sebuah gambaran tentang amal saya gitu. Amal kamu itu kayak gini, rapuh, gak jelas, gak ikhlas, pokoknya banyak aja tegurannya. Sampai sekarang saya kangen pengen mimpi lagi ketemu Rasul, tapi belum bisa. Berarti memang amalnya belum baik, belum setulus, belum sepolos ketika saya masih kecil. Ini artinya kalau kita benar-benar mencintai seseorang karena Allah, saat ngebahas tentang orang itu kita jadi semangat. Saat membahas tentang orang itu kita jadi rindu, kita jadi pengen tahu tentang mereka. Kita jadi, kalau ibarat kita di Instagram atau di sosial media tuh kepo gitu. Ada cewek nge-like postingan kita, terus dia di gambar profilnya kayaknya cantik gitu. Kalau bahasa anak di komennya bening gitu kan ya. Oh gambarnya bening, langsung dikepoin tuh, dicari tahu. Oh nih ternyata dipakai ditutup gitu, nggak semua orang bisa masukkan. Agak-agak kecewa, nggak bisa lihat yang lain, kan suka gitu tuh. Terus ada lagi yang lihat lagi kalau yang cowoknya keren nih, kayaknya janggutnya dipelintir ala Van Kyle gitu ya, kumisnya dipelintir gitu kayak kumis My Stupid Boss. Udah gitu ininya, janggutnya kan gaya-gaya 2016, janggutnya tipis, kumis dipelintir, rambutnya rapi gitu, klimis. Pakai kacamata hitam walaupun nggak minus. Pakai kacamata yang frame-nya hitam walaupun nggak minus, kacamata biasa. Pas ngeliat kayak gitu jadi kepo, pengen tahu nih orangnya siapa, tinggal di mana, dan segala macam aktivitasnya. Ini karena kita mulai pakai perasaan penasaran gitu. Apalagi kalau udah ada hubungan. Harusnya kita kepada Rasulullah keponya dengan membaca sirah Rasul, keponya dengan membaca hadis Rasul, keponya itu dengan cara mencari tahu tentang sosok Rasulullah itu kayak gimana. Makanya nanti setelah sholat Isya, saya pengen share beberapa kisah tentang bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu tuh luar biasa. Kayaknya agak susah kita nirunya, tapi mudah-mudahan jadi penyemangat doang buat kita untuk bisa lebih belajar revolusi cinta, mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun juga. Insya Allah nanti kita sharing cerita setelah selesai sholat Isya. Barakallahu bin Rabah, sahabat Nabi, merasa udah nggak kuat lagi tinggal di kota Madinah, karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya yang di dalamnya ada kuburan Rasul. Jadi kalau kita bentuk cintanya adalah kangen pengen ke Masjid Nabawi, kalau Bilal justru karena saking cinta udah nggak kuat lagi berada di Masjid Nabawi, karena orang yang dia cintai telah wafat. Sehingga sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar, sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar, bisa diizinkan, pergilah Bilal, dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia
asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan, mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh. Insya Allah nggak akan galau lagi soal kapan nikah, nggak apa-apa. Saya mah udah punya cinta yang besar, yaitu kepada Allah dan Rasul. Akan tersibukkan dengan sendirinya hatinya dengan cinta yang sebenarnya. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, Coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya." "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. Satu, hari ketika Rasulullah wafat.
Kedua, hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan? Kalau yang pernah jatuh cinta banget, jatuh cinta berat, pasti tahu banget gimana rasanya ketika ada seseorang yang menyebutkan nama orang yang dia cintai. Pasti berubah suasana perasaannya, hatinya, ekspresi wajahnya, itu pasti. Kalau yang pernah merasakan cinta berat. Kalau yang belum pernah, ya tanya aja ke yang udah pernah. Itu pasti tuh. Namanya misalnya ditulis di mana? Saya pernah ya, pas saya lagi umroh, di hotel itu ada satu gate, nama gate-nya itu nama istri saya. Langsung saya fotoin, cekrek. Langsung saya send ke istri saya, "Ini nama kamu ada di gate yang masuk ke masjid." Namanya ada di gate salah satu hotel di Mekah. Pas saya baca itu kayak ada beda gitu dengan membaca gate-gate yang lain. Walaupun ada gate Abdul Aziz, King Fahad atau apa segala macam, ini ada satu gate bukan di masjid sih. Kalau di masjid keren banget istri saya. Di hotel gitu, gate-nya itu menuju ke masjid, nama istri saya. Nama panggilan sayang saya kepada istri saya. Itu beda hasilnya, beda rasanya. Bagaimana ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan? Apakah kita mencintai nama itu? Muhammad. Sehingga kita ingin memberikan nama itu kepada anak kita. Atau kita senang dipanggil Muhammad. Orang Arab kalau nggak tahu namanya pasti memanggilnya Muhammad, gitu kan? Bukan, saya bukan Muhammad, saya Hanan. Enggak, saya Muhammad. Nama saya Hanan, tapi saya cinta dengan Muhammad. Atau mereka manggilnya ya Abdullah. Kalau dipanggil oleh orang Arab Abdullah ya, jangan bilang saya bukan Abdullah. Abdullah, enggak, saya bukan Abdullah. Terus kita hamba siapa kalau bukan hamba Allah kan ya? Abdullah itu panggilan universal, semua manusia itu Abdullah. Dan secara akhlak kita harusnya senang dipanggil Muhammad, orang yang terpuji akhlaknya. Muhammad, alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan nama yang diberikan kepada saya. Walaupun nama aslinya bukan itu. Abdullah, ya saya Abdullah, nama saya Hanan gitu. Bukan saya bukan Abdullah, terus saya siapa? Kan nggak mungkin kan? Semua kita adalah Abdullah. Begitulah cintanya Bilal, cintanya para sahabat kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara kita sekarang mencintai Rasul sementara Rasulullah sudah nggak ada? Apakah hanya dengan menangis ketika mendengar namanya disebutkan dalam lantunan azan? Ada cara lain. Cara kita mencintai Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada adalah mencintai para pewaris-pewaris Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Rasulullah itu adalah para pembawa risalah dakwah dan para ulama. Ulamaul ummah, ulamanya umat kaum muslimin. Saya bukan ulama, saya hanya dai biasa.
Dan saya sangat merasa berat jika dipanggil ulama karena nggak pantas banget. Nanti kalau teman-teman mau tahu siapa ulama, saya akan berikan rekomendasi, cintai dia. Dialah pewaris Rasul. Belajar mencintainya seperti sahabat mencintai Rasul. Belajar kangen bertemu dengannya seperti sahabat kangen bertemu dengan Rasul. Belajar dekat dengannya seperti sahabat dekat dengan Rasulullah. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah kalau kita tidak lagi sezaman dengan Rasulullah. Mencintai pewaris Rasul, para ulama. Cari para ulama itu dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah. Ciri ulama itu apa aja? Lalu cari orang yang memiliki ciri-ciri itu, cintai dia, kangen sama dia. Itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini kisah Bilal. Ada lagi kisah yang lain. Kisah seorang sahabat kecil. Dulu pernah saya ceritakan sebelum ada pemuda hijrah. Yang waktu itu pesertanya masih sekitar 30 orang. Yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu orang yang kalau sholat saking khusyuk dan tidak pernah bergerak, merpati itu hinggap di atas kepalanya. Jadi hinggap, dianggap itu batang kayu, sehingga merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Itu nggak kebayang deh pokoknya. Kalau ada yang pernah kayak gitu itu luar biasa. Berarti solehnya itu udah setingkat Abdullah bin Zubair. Saya yakin belum ada di sini yang pernah sholat dihinggapi merpati. Tapi kalau sholat di EOI merpati mungkin. Saya pernah di Jeddah tuh, lagi jalan, kena pas di wajah lagi, pertanda sial kata teman saya. Kita paling-paling ya gitu doang. Kalaupun ada hewan lewat di depan kita, tapi sampai nyaman berada di atas pundak atau kepala kita, burung-burung kan, burung itu liar tuh. Artinya nggak mudah untuk bisa merasa nyaman di atas sesuatu. Kalau sampai merasa nyaman di atas kepalanya Abdullah, itu kebayang nggak tuh gimana sholat khusyuk yang luar biasa. Setelah selesai sholat, orang bilang, ya Abdullah, gimana caranya sholat yang sampai burung merasa nyaman hinggap di atas kepalamu? Malah Abdullah tanya, mana burung yang mana? Saking khusyuknya nggak ngerasa burung di atas kepalanya. Kalau kita, saya makan punya zikir khusus gitu. Udah mulai ada pengkultusan. Atau kalau kita nyamuk aja, banyak nyamuk tadi ya, sholat di sini mah nyamuk di kaki dia, kurang nggak ada autan, sofel, segala macam. Kita nyamuk lewat aja sadar banget menghilangkan khusyuk. Abdullah merpati hinggap di atas kepalanya, ditanya gimana caranya, dia bilang merpati yang mana, nggak sadar tuh ada merpati. Saking khusyuknya. Abdullah bin Zubair, dia adalah anak pertama yang lahir di kota Madinah dari orang